Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 314410051. Kali ini saya akan coba bahas mengenai Q, yang dimana Q ini merupakan penambahan suatu data ya, yang bisa ataupun penghapusan yang bisa diimplementasikan dalam array maupun linked list ya. Dan Q ini memiliki konsep FIFO, first in first out. Jadi ketika kita menambahkan suatu data, sama halnya kayak stack ya. Stack ini dan Q memiliki kemiripan, tetapi tidak begitu keseluruhannya ya. Jadi konsepnya itu kita menambahkan suatu data, maka data ini akan di push atau di append menjadi data array ya. Misal contoh ada array ini, array kosong gitu kan. Ketika kita menambahkan data 1, maka dimasukkanlah ke array tersebut angka 1. Dan ketika kita menambahkan angka 2, maka akan ditambahkan juga. Jadi dalam array itu memiliki value 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, bedanya dalam Q ini dia hanya di pertama saja. Mau menambahkan, mau menghapus, dia akan menggunakannya, mendefinisikannya itu di indeks pertama, di indeks 0 ya, angka atau elemen pertama gitu. Beda dengan stack. Kalau stack itu dia pop ya, berarti dia menghapus elemen terakhir, dan ketika menambah dia tetap menambahkan di elemen pertama gitu ya. Sini masuk saja langsung, nih bisa teman-teman lihat di sini terdapat class Q class ya, dengan function construct. Di sini Anda sudah mendefinisikan dari cell Q, cell capacity, cell front, cell rear ya. Dan ada pun function isempty, dia memeriksa apakah Q ini kosong atau tidak, dan dia hanya mengembalikan nilai true or false atau false ya. Kemudian cell front sama dengan min 1, apakah true atau tidak ya. Nah, selanjutnya ada isFull. Function isFull ini mengecek dari parameter self ya, dari class ini, apakah data yang ada di Q ini penuh atau tidak. Karena ketika kita menggunakan Q ini ada kapasitas ya. Nih, dalam konstruk ini kita memiliki parameter capacity, di mana itu inilah maksimal ya data yang bisa kita tambahkan gitu. Jadi ketika kita memiliki kapasiti 5, maka data yang bisa kita tambahkan pun hanya 5, tidak bisa 6 ataupun lebih-lebihnya gitu. Dan di sini pun di function isFull dia hanya mereturn atau mengembalikan nilai true or false, sama kayak isempty tadi ya. Di sini ada function enQ, dia memiliki parameter item ya, dimana fungsinya itu dia menambahkan elemen ke Q, dan dia melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah Q ini is full. Jika penuh, maka dia tidak akan mengembalikan apa-apa, dia mengembalikan hanya return saja. Tapi ketika si Q nya ini kosong, maka dia akan menambahkan suatu elemen sesuai dengan itemnya itu apa, dan ya elemen tersebut ditambahkan sesuai dengan indeksnya ya. Berarti elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya itu sesuai dengan kapasitas yang kita berikan, gitu. Misal contoh 5, ya udah berarti kan hanya 5 yang bisa ditambahkan gitu. Ketika 10 ya 10. Nah, di sini DQ ini dia menghapus elemen dari Q. Dia memeriksa terlebih dahulu apakah Q ini kosong atau tidak ya. Dan ketika kosong dia mereturn kosong. Dan ketika tidak, dia membuat ya variable remover item dengan nilainya itu self Q dengan indeks dari self front. Dan di sini memiliki suatu kondisi if else ya, maka ketika salah satunya ada benar atau tidaknya,
maka blok scope dari masing-masing ini akan dijalankan gitu ya, dan dia mereturn removable item ya. Di sini ada depth function pick ya. Dia mengembalikan elemen paling depan, elemen depan tanpa menghapusnya. Jadi ketika contoh ada dalam array memiliki nilai 1, 2, 3, maka elemen pertamanya itu akan ditampilkan yaitu 1 gitu kan. Ketika nilainya itu 2, 3, 4, maka elemen pertamanya itu 2, maka akan ditampilkanlah 2 gitu. Dia mereturn nilai seperti itu, mengembalikan nilai yang pertama ya. Dan ini ada function display dia menampilkan keseluruhan data jika dalam queue ini dia memiliki data ya, alias di sini ada kondisi di mana sel ini is empty ya. Kalau empty dia tidak akan melakukan apapun, dan ketika memiliki data maka dia akan menjalankan kode ini dan menampilkan keseluruhan data yang ada. Nah, contoh saya akan buat program di mana saya di sini sudah mengimport class dari queue. Langsung aja kita buat variabel key misalnya, key dengan kita panggil class queue class dengan parameternya yaitu capacity. Saya contohkan 5 saja. Nah, di sini terdapat function is empty misalnya yang pertama, key is empty. Nah, coba saya running. Karena di sini dia mereturn true or false, tidak ada sintak print atau untuk penampilan output di terminal, maka saya akan contohkan saja di sini langsung ngeprint. Contoh di sini adalah data function is empty. Contoh saya akan true. Function ini berarti kosong ya. Atau bilang gini deh, buat identifikasi data kosong. Nah, data kosong ya, berarti benar datanya itu kosong karena di sini belum kita tambahkan data apapun. Contoh saya akan tambahkan nih nq ya, nq 1 misalnya. Kita print lagi nih, apakah datanya ini kosong atau tidak. Nah, false. Yang pertama itu sebelum kita tambahkan data alias datanya itu masih kosong, dia mengembalikan nilai true ya, berarti kan benar bahwa data ini kosong. Dan ketika kita menambahkan elemen 1, angka 1 ini, dan kita mengeprint kembali, memanggil kembali function is empty, dia mereturn dengan nilai yang berbeda yaitu false, bahwasanya di dalam data tersebut tidak kosong alias false ya. Dan selanjutnya kita cek is full atau tidak nih. Karena di sini sama halnya kayak is empty, dia mereturn atau mengembalikan nilai false or true ya. Maka saya akan coba print di sini key is full. Nah, dan identifikasikan misalnya data penuh, misalnya panggil. Nah, false, data penuh. Tidak, data tidak penuh. Karena di sini kita memiliki kapasitas 5 dan data yang ditambahkan baru hanya 1 ya. Contoh saya akan tambahkan sampai sesuai dengan kapasitas. 2, 3, 4, 5, dan kita panggil lagi apakah data ini penuh atau tidak ya. Nah, true, data ini penuh karena di dalam queue-nya ini kita memiliki 5 data dengan indeksnya itu keseluruhannya berapa, misalnya length ya, length dibuat kondisi apakah sama dengan kapasitas atau tidak. Jika sama, maka dia mereturn true. Dan sama, di sini saya sudah menambahkan 5 data gitu, dan kapasitasnya itu 5, maka otomatis ya datanya itu penuh gitu. Dan berbeda dengan yang sebelumnya nih, yang false data penuh ini. Nanti kan sebelum
menambahkan elemen 2, 3, 4, 5 ini, dia kosong, tidak penuh gitu ya, karena elemennya itu hanya satu. Dan ketika sudah ditambahkan sampai dengan kapasitasnya 5, maka datanya penuh. Dan ketika kita menambahkan kembali setelah ke-6, harusnya sih dia tidak akan bisa menambahkan lagi. Nah, dia terdapat queue penuh, tidak dapat menambahkan elemen baru. Berarti elemennya itu hanya mentok sampai dengan data kelima ya, karena emang kapasitasnya itu 5. Selanjutnya ada DQ. DQ itu menghapus. Contoh saya akan hapus DQ. Nah, dia itu berhasil dihapus, dan kita tampilin lagi nih. Misalnya di sini tampilin dengan display ya, kita panggil. Nah, atau enggak sebelum dihapus kita tampilin isi queue-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsunglah di sini dengan key variable key dengan function DQ ini dia menghapus nih elemen pertama gitu kan. Elemen ke-1 berhasil dihapus dari queue. Maka ketika di display kembali, dia menampilkan hanya nilai 2, 3, 4, dan 5 ya. Seperti itu. Dan ketika di sini ada function nih, function pick. Pick ini dia mengembalikan nilai pertama ya, tanpa menghapus. Pick. Contoh saya panggil. Nah, di sini ketika si queue-nya ini kosong, maka dia hanya berada. Dan kebetulan di sini sesuai dengan perjalanan kodenya itu, di sini sudah ditambahkan data gitu kan, maka dia akan menjalankan yang ini, dia akan mengambil data pertamanya itu apa. Berarti tidak bisa kita ini, berarti saya akan print ini data pertama ini dan bang. Nah, 2 datanya pertama, dan contoh saya akan hapus lagi dan mengecek lagi. Nah, data pertamanya itu akan berubah-ubah seiringan dengan penggunaannya. Di sini penghapusan terlebih dahulu ya, baru berarti di sini keseluruhan datanya itu 1 antara 1 sampai 5, dan di sini dihapuslah angka 1, maka yang ditampilkan data pertamanya itu 2 ya, dan menghapus kembali otomatis yang pertamanya itu 2, dihapuslah 2 tersebut, dan yang 3, 4, 5 ini digeser, dipindahkan posisinya menjadi posisi pertama, maka data yang pertama atau nilai yang pertamanya itu adalah 3, dan seterusnya. Ketika 3 dihapus, maka yang 4 dan 5 ini bergeser, dan yang keempat dihapus, maka yang kelima ini digeser lagi. Tapi dalam queue ini dia masih memiliki ini gitu, length atau panjang ya. Jika sesuai dengan capacity di sini set queue non, maka nilai dari non ini akan dikalikan dengan capacity ya. Dan semoga teman-teman semua bisa paham ya mengenai queue ini, dan semangat ya buat belajar codingnya. Dan saya ucapkan terima kasih buat attention dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan maupun penyampaiannya. Saya akhiri cukup sekian mengenai apa yang saya sampaikan tentang queue ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.